kemarin mungkin my friend sudah lebih update ya, karena Unilever sudah merilis laporan keuangan kuartal ketiganya itu sejak mungkin jam 7 pagi kemarin ya kalau nggak salah. Nah dari saat itu sudah banyak berkembang informasinya dan kemudian sudah direspon oleh para pelaku pasar ya, setidaknya untuk perdagangan kemarin terapresiasi. Tapi kalau kita track down mungkin memang apresiasi Unilever sudah lebih lama lagi, artinya ini sesuai dengan harapan dari para pelaku pasar. Kalau kita cek sekilas dari laporan keuangan terbarunya ini, my friends, mungkin dari sisi penjualan bersih ada peningkatan lumayan baik, tapi dari sisi laba gross profitnya atau laba brutonya ini ya relatively ada pertumbuhan tapi quite minimum ya. Tapi yang menarik sebenarnya kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan penjualan ini bisa di-deliver ke uh, bawah ya, dari operating profit pertumbuhannya jadi quite signifikan, kemudian sampai terdeliver ke bottom line-nya yang bertumbuh juga quite signifikan. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, mungkin kita bisa dugaan awalnya adalah perbaikan ini uh, asalnya dari efisiensi yang berjalan dengan baik dan terutama dengan improvement dari margin profitability ya. Berarti kan kalau pertumbuhan operating profitnya tadi quite signifikan, operating marginnya juga lebih baik lagi, kemudian sampai ke net profit marginnya. Nah, di sini kalau kita lihat mungkin early signals yang menariknya itu dari kalau kita buka komponen penjualannya nih my friends. Ke catatan nomor 24 di sini terlihat bahwa komposisi paling utama dari improvementnya penjualan Unilever itu penjualan food and refreshment-nya atau food beverage ya, makanan dan minuman ini dari sisi domestik. Kalau kita lihat kan pertumbuhannya quite signifikan ya. Nah ini jadi early signal yang menarik karena kita tahu beberapa waktu terakhir Unilever tertekan dari sisi gejolak domestik ya, penjualan domestik, ada gerakan-gerakan yang kemudian membatasi penjualan Unilever di masyarakat. Nah sekarang kalau kita lihat pertumbuhannya sudah menarik seperti ini, mungkin ini jadi sinyal awal bahwa Unilever sudah mulai nih turn around story-nya. Tapi mungkin nanti bisa kita lihat lebih jauh, kita tunggu saja misalnya nanti dari analis kami apakah memang Unilever ini punya potensi yang bisa terus berlanjut atau tidak. Tapi kalau kita lihat sekarang secara sekilas harusnya ini jadi sinyal yang cukup menarik, sinyal awal untuk Unilever memulai turnaround story-nya. Nah, kemudian mungkin update dari Unilever adalah terkait bisnis es krimnya yang mau divestasi ya, my friends ya. Ini sudah beritanya sudah lama berkembang, sudah disetujui juga oleh pemegang saham independen di Indonesia bahwa Unilever akan melepas bisnis es krimnya, dan kalau kita lihat dari berita terbarunya mungkin bisnis es krim ini akan menyumbangkan dana segar begitu ya sampai setidaknya sekitar 7 triliun rupiah. Nah, yang diupdate terbaru oleh manajemen adalah bisnis es krim ini akan rampung ya pemisahannya itu di akhir tahun 2025 ini, my friends bisa lihat ya bahwa memang Unilever ini sedang menjalankan prosesnya. Kalau saya tidak salah rujuk saat ini sedang menunggu persetujuan Dewan Direksi dari Unilever Group yang globalnya ya, karena persetujuan di level domestik saja tidak cukup untuk Unilever bisa melepaskan bisnis es krimnya. Nah, yang menarik kemudian kita lihat komitmennya dari manajemen ya, my friend. Di sini dikatakan bahwa dari penjualan bisnis es krim yang mencapai 7 triliun itu akan didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai. Jadi kita bisa expect ini jadi katalis positif ya, artinya para pemegang saham Unilever udah kelihatan nih, oh berarti kita bisa dapat sekian untuk dividen tunai di masa yang akan datang untuk Unilever ya. Nah, kemudian kalau tadi kita cek sedikit di laporan keuangan kan yang sudah improve cukup baik itu dari sisi foods and refreshment, sedangkan home and personal care-nya masih terbatas lah ya, bahkan sedikit penurunan tipis lah ya. Tapi kalau kita lihat dari pengakuan manajemen, sebenarnya alasan utama kenapa bisnis es krimnya ini dilepas adalah untuk supaya manajemen itu bisa lebih fokus, kalau di sini membuka peluang baru untuk memperkuat fokus pada sektor si home and personal care-nya tadi. Jadi
Harusnya ini jadi, satu, tanda bahwa manajemen Unilever ini cukup serius untuk memperbaiki dan kemudian bisa kita ekspektasikan kalau misalnya 2 segmen bisnis utama Unilever ini berjalan dengan baik dari sisi home and personal care-nya dan juga food and refreshment-nya tadi berjalan beriringan sama-sama bertumbuh, ini bisa jadi peluang yang cukup signifikan bagi Unilever melanjutkan perbaikan dari sisi kinerja keuangan.